Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Bambang Pamungkas gantikan Ferry Paulus usai didesak out supporter. Supporter desak cabut larangan supporter away. Persebaya juara training camp Australia. Bojan Hodak tambah 1 pemain asing usai regulasi pemain asing bertambah 11 pemain. Bambang Pamungkas gantikan Ferry Paulus usai didesak out supporter. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, Ferry Paulus, kabarnya akan segera digantikan dari posisinya setelah nama kompetisi Liga 1 di musim 2025-2026 resmi berubah menjadi Superliga. Selain itu, PT LIB juga akan berubah nama menjadi Indonesia Liga atau I-Liga. Buntut dari perubahan nama tersebut, posisi di RUT I-Liga kabarnya juga akan dievaluasi. Dan Ferry Paulus sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru kabarnya akan digantikan dengan sosok yang memahami sepak bola Indonesia dan merupakan mantan pemain pesepak bola. Hal ini merujuk untuk menghindari adanya spekulasi negatif dari para supporter yang sempat mendesak Ferry Paulus untuk segera meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Sosok yang dikabarkan akan menggantikan posisi Ferry Paulus adalah Bambang Pamungkas. Mantan pemain Persija Jakarta itu dinilai sesuai dengan kualifikasi sebagai dirut I-Liga karena merupakan mantan pesepak bola profesional yang sangat memahami dunia sepak bola Indonesia. Dengan adanya pergantian ini, para penggemar sepak bola tanah air berharap Superliga semakin transparansi. Hingga sekarang, wacana ini masih dalam tahap perencanaan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Bambang Pamungkas diangkat menjadi Direktur Utama I-Liga menggantikan Ferry Paulus? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Supporter desak cabut larangan supporter away. Konfederasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI dan I-Liga hingga saat ini masih memberlakukan regulasi mengenai larangan supporter away. Buntut dari aturan tersebut, salah satu tokoh bonek, Husein Gozali, menyampaikan pernyataannya. Dia menilai bahwa larangan supporter tandang yang diterapkan oleh PSSI dan I-Liga hanya mengada-ngada dan bukan atas perintah dari FIFA. Yang melarangkan federasi karena kasus Kanjuruhan nggak ada sangkut pautnya dengan FIFA. Katanya harus laporan FIFA, nggak ada bukti otentik yaitu surat larangan FIFA. Kalau lisan bukan sebagai landasan hukum dari PSSI. Jadi PSSI tolonglah supporter itu sudah pintar, sudah besar, jangan mengorbankan karena satu tim atau klub mengorbankan semua tim. Supporter tandang itu menjalin silaturahmi, bukan ajang untuk bertengkar. Buktinya di depan Ketua Umum Erick Thohir, bonek berangkat away ke Jakarta ke GBK. Persija lawan Persebaya, waktu itu di depan mata kepala Erick Thohir, nggak ada masalah. Larangan away sifatnya mengada-ngada dari PSSI yang katanya perintah langsung dari FIFA. Suratnya nggak ada sampai saat ini. Jangan dibohongi, kata Husein Gozali. Menanggapi pernyataan tersebut, para petinggi I-Liga mengatakan bahwa adanya regulasi mengenai larangan supporter away adalah untuk menghindari kericuhan dan tragedi yang sempat terjadi di Kanjuruhan. Mereka juga mengungkapkan akan mengubah regulasi tersebut dan mengkaji aturan larangan supporter away kepada tim-tim yang memiliki rivalitas tinggi. Cabut larangan away, masih banyak kios buah, warung gorengan, dan lain-lain yang menunggu. Bonek pernah away ke Makassar dan disambut baik oleh matchman Makassar. Lebih seru di stadion kalau ada supporter yang bertandang. Setuju dihapus larangan away, tulis beberapa dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bojan Hodak janji Persib makin membaik usai gugur di Piala Asia 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku kecewa dengan hasil anak asuhnya di laga turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Berkaca dengan hasil tersebut, pelatih asal Kroasia itu pun berjanji akan membawa timnya membaik di Superliga mendatang. Saya rasa pertandingan jauh lebih baik dibanding hasil akhir.
Satu kesalahan di menit terakhir itu harus dibayar mahal karena kemenangan kami sirna. Saya rasa jika melihat pertandingan bisa dilihat sisi negatif dan positifnya. Tapi saya rasa kami lebih ke arah positif ketimbang negatif. Pemain-pemain asing perlahan sudah mulai kembali. Dan ketika sudah mulai fit, maka semua menjadi lebih baik, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak tambah satu pemain asing usai regulasi pemain asing bertambah 11 pemain. PSSI resmi menerapkan regulasi pemain asing bertambah menjadi 11 pemain asing. Adanya pengadaan regulasi 11 pemain asing ini bertujuan untuk membantu klub-klub Indonesia bersaing di Asia. Dalam hal ini Persib Bandung dan Dewa United. Menanggapi aturan tersebut, pelatih Maung Bandung Bojan Hodak mengisyaratkan tidak akan memenuhi kuota tersebut, alias belum ada rencana penambahan pemain asing. Namun yang pasti kabarnya Bojan Hodak akan menambah satu pemain asing lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadwal turnamen pramusim Piala Presiden 2025 laga kedua. Berikut jadwal lengkap turnamen pramusim Piala Presiden 2025 laga kedua. Selasa 8 Juli 2025, Liga All-Star versus Arema FC jam 3:30 sore. Persib Bandung versus Dewa United jam 7:30 malam. 10 Juli 2025, Dewa United versus Sport FC jam 3:30 sore. Arema FC versus Oxford United jam 7:30 malam. Persebaya juara training camp Australia. Persebaya Surabaya berhasil membawa nama harum Liga Indonesia usai berhasil mengalahkan tim Western Australia dengan skor 0-2 dalam laga persahabatan training camp Australia. Berkat kemenangan itu, tim berjuluk baju hijau itu mendapatkan banyak pujian dari para penggemar sepak bola tanah air. Meskipun tak diajak ke dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025, namun Persebaya berhasil bersaing di Australia. Dan berkat itu, Persebaya pun dinobatkan sebagai salah satu tim yang berpeluang juara Superliga di musim 2025-2026. Inilah gambaran Persebaya Surabaya. Nanti di Superliga, benar-benar Superliga musim depan akan sangat ketat. Mantap calon juara Konoha Superliga. Makin mantap dari segi fisik dan stamina, ditambah kekuatan pejuang dari Teluk Balkan berjiwa bonek. Teruslah maju Persebayaku, moga juara tahun ini makin berprestasi. Mantap Persebaya calon juara pesaing Dewa United yang panas kalungan kulkas. Bukan hanya membawa harum nama kota Surabaya saja, melainkan membawa harum nama bangsa Indonesia di mata sepak bola internasional. Tulis beberapa dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.